Despicable Me 4 yang gila dan heboh memperkuat kekuasaan Minion yang tadinya unyu-unyu menggembaskan, kini sebagian dibuat overpower ala superhero. Setelah menonton 6 film dari waralaba Despicable Me, penonton dunia siap mengakui bahwa Minion kuning kecil yang menggemaskan ini adalah bintang utama Hollywood abad 21. Mereka akhirnya berhasil memikat penonton dari berbagai kalangan dengan kejenakaan mereka yang tidak ada habisnya. Sayangnya, Minion Kevin, Stuart, dan Bob dengan nama panggilan baru yang terdengar rada aneh bersama dengan ratusan rekan kecil mereka kembali dalam film animasi Despicable Me 4. Mereka menyebabkan kekacauan yang hampir sama seperti di 3 film pertama dan 2 film spin-off mereka. Namun kali ini, kejenakaan Minion telah berevolusi dari sekedar humor menggelitik menjadi aksi slapstick yang subservis ala superhero namun masih lucu. Di dunia film animasi kontemporer yang cenderung sentimental seperti Pixar dan penuh dengan mitologi seperti Disney, Minion menawarkan sesuatu yang sangat berbeda dan menghibur dengan anarkisme mereka yang episodik. Tidak bisa dibantah kalau Minion ini adalah cerita yang menghibur dan gila. Ada-ada saja yang mereka lakukan. Kejahilan seolah tiada pernah berhenti. Dalam Despicable Me 4, Gru adalah mantan penjahat super yang berubah menjadi ayah penyayang, bertemu dengan musuh lama sekaligus teman sekolahnya, Maxim Lemal. Di reuni sekolah menengah mereka, Maxim adalah penjahat unik yang telah memodifikasi tubuhnya dengan DNA kecoa, menciptakan karakter yang benar-benar mengerikan. Gru dan keluarganya, termasuk beberapa Minion, harus masuk ke dalam program perlindungan saksi. Sebenarnya film ini penuh dengan aksi lucu yang dapat diprediksi, kejutan gila dan momen intens yang membuat penonton, termasuk anak-anak, tertawa dan terkesima. Narasi film ini penuh dengan referensi budaya pop yang berbeda-beda, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Despicable Me 4 mungkin bukan mahakarya dalam dunia film anak-anak, tetapi cukup aneh dan mendebarkan untuk membuat anak-anak dan orang tua terhibur. Meskipun narasinya mungkin berantakan, film ini tetap menyajikan adegan yang inventif dan penuh energi. Semoga film-film Minion Cinematic Universe terus berkembang dan membawa lebih banyak kesenangan bagi penonton di masa depan. Meski film ini banjir dengan kritikan pedas soal jalan cerita yang tidak jelas, terlalu banyak karakter melompat-lompat dengan hanya mengandalkan selipan lelucon Minion di setiap adegannya, tetap saja untuk sekelas anak-anak ini menghibur. Tidak sedikit anak kecil yang datang ke bioskop dan mengatakan kalau mereka sangat menyukai film ini. Baginya, menonton film adalah momen yang ditunggu-tunggu. Dia tidak terlalu peduli dengan cerita atau karakter dalam film. Apakah film itu lucu, sedih, atau menarik? Tidak menarik perhatian utamanya. Yang penting baginya adalah film itu ada di depannya dan bisa dinikmati. Film ini seperti sesuatu yang sangat mewah bagi anak-anak. Dengan melihat Minion bercanda-canda adalah hal yang menyenangkan bagi anak-anak. Sejenak, menonton membuat mereka sedikit lupa dan tidak perlu merapikan rumah mungkin. Apalagi sambil menonton, mereka bisa menikmati segenggam popcorn dan minuman manis sambil menonton hingga akhir. Catatan penting, di luar kritikan para kritikus dunia, Despicable Me ini adalah film anak. Dan ingat, tidak ada anak yang memiliki selera film yang buruk. Mereka mewakili kesederhanaan dan kebahagiaan anak-anak. Itulah sebabnya film ini seperti Despicable Me yang dibuat untuk hiburan ringan dan menyenangkan bagi anak-anak saja. Meskipun penonton dewasa pasti banyak kritik dan tidak menemukan banyak alasan kreatif untuk membuat film seperti ini. Namun, karena ini adalah bagian dari waralaba animasi yang sangat sukses secara finansial, penonton kritis menerima kenyataan bahwa film ini dibuat untuk menghibur. Sebenarnya, apa yang dikritisi oleh para penonton cerdas itu memang benar, di mana
Kejenakan Minion yang biasanya menggemaskan kali ini terasa kurang menarik, menunjukkan betapa sedikitnya ide kreatif yang tersisa. Penciptaan tim pahlawan Super Mega Minion tidak menawarkan lebih dari sekedar alasan untuk serangkaian sketsa lemah, di mana para minion yang baru saja menjadi lebih kuat menggunakan kekuatan mereka dalam berbagai cara yang konyol. Namun, film ini menunjukkan bahwa masih ada kehidupan dalam pengalaman menonton bioskop. Masih menarik untuk para keluarga yang sayang akan anak-anaknya untuk membawa mereka menonton film keluarga animasi ke bioskop, terutama yang merupakan bagian dari waralaba populer yang mampu mempertahankan popularitasnya. Meskipun orang dewasa mungkin tidak terlalu antusias, tapi film-film ini memperkenalkan gagasan menonton film di bioskop kepada anak-anak. Semoga suatu hari mereka akan menemukan minat yang lebih dalam terhadap dunia perfilman. Despicable Me 4 mungkin bukan yang terbaik dalam waralaba ini, tetapi tetap bagus dan menawarkan hiburan yang cukup bagi para penonton muda. Film ini terlihat bagus, karakter Gru tetap disukai, dan penonton muda seperti anak-anak pasti akan terhibur. Terlepas dari kelemahannya, Despicable Me 4 memang masih bisa mengundang tawa dan menghadirkan momen menyenangkan bagi anak-anak dan keluarga mereka. Ingat, ini adalah film anak.